Annyeonghaseyo yorobun, halo semuanya, semoga dalam keadaan baik saja. Bertemu lagi kita di mata kuliah pengantar kesusastraan Korea bersama Riri Sam. Hari ini kita sudah masuk ke sesi 7 dan akan membahas terkait Gende Kiemun Kiemunak alias kesusastraan Korea pada masa pencerahan. Nah, teman-teman, kita akan membahas dari latar belakang historis, kemudian karakter sastra Korea pada masa pencerahan seperti apa, dan yang terakhir kita akan melihat contoh karya sastranya. Nah, kita mulai dari latar belakang historis terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, masa pencerahan itu ditandai dari tahun 1900 sampai sekitar 1919 sebelum Revolusi Samil Undong atau Gerakan 1 Maret di Korea. Nah, teman-teman, di pertengahan abad 19, dinasti Joseon, yang kita sudah bahas sebelumnya, itu terjadi banyak sekali kekacauan. Jadi kan banyak ya ketimpangan sosial dan juga banyak sekali perpecahan fraksi-fraksi politik. Nah, secara internal dinasti Joseon itu mengalami perlawanan dari rakyat ya. Jadi banyak revolusi sosial dari petani misalnya. Kemudian dari secara eksternal itu kekuatan Barat dan Jepang sudah mulai masuk ke Korea itu sendiri. Nah, akan karena hal tersebut, makanya dinasti Joseon akhirnya mengubah negaranya menjadi Great Han Empire tahun 1897 ya sampai 1910 dan mengubah negaranya menjadi berbentuk monarki konstitusional ya. Jadi ada rajanya tapi dalam operasional negaranya itu didasarkan semua pada undang-undang gitu. Dan tahun 1910 akhirnya Jepang itu mulai berkuasa di Korea ya. Jadi itu mengubah banyak sekali paham-paham di masyarakatnya juga dan Korea sudah mulai paham Jeongeum atau The Alignment. Nah, itu tadi terkait latar belakang historisnya secara singkat dan kita sekarang masuk ke karakteristik sastra Korea pada masa pencerahan. Nah, teman-teman, gimana sih sastra Korea pada masa pencerahan? Itu ada sastra puisi dan puisinya itu yang paling berkembang pesat itu adalah Gehwa Shijo dan juga Gehwa Gasa. Sebenarnya Shijo dan Gasa kita sudah pernah pelajari ya di dinasti Joseon akhir, tapi di masa pencerahan itu ada tambahan Gehwa, maksudnya adalah pencerahan itu sendiri ya atau hal yang terbaru gitu. Untuk Gehwa Shijo itu ada Dongshim Ga dari Lee Jong Won dan juga Gehwa Gasanya ada Sahwedeng Gasah dan ini tidak diketahui penulisnya siapa. Nah, lalu bagaimana dengan Changga? Ini yang paling terbaru ya sebenarnya kalau Shijo sama Gasaka sudah dipelajari. Nah, yang terbaru dari sastra puisi masa pencerahan adalah Changga dan juga Shincheshi. Shincheshi maksudnya adalah puisi modern, puisi baru dan Changga itu salah satunya yaitu Kyongbu Cholto Nore gitu ya. Jadi ini memperlihatkan tentang bagaimana sih realitas pada masyarakat saat itu melihat modernisasi yang mulai masuk di Korea. Nah, Shincheshi-nya contohnya ada Heigeso Sonyoneke seperti ini. Oke, nah ini mulai penulis puisi pada masa itu mulai ingin meninggalkan puisi-puisi yang lama tradisional gitu ya, walaupun masih ada ciri-ciri yang mirip. Nah, bagaimana dengan prosa? Untuk sastra prosanya itu yang paling terkenal ada Sosa Munah. Jadi Sosa sendiri seperti Sosashi pada beberapa dinasti lalu. Jadi ini karya sastra gitu ya terkait dengan kepahlawanan gitu ya. Lalu ada yang baru ada Mundap C Sosol. Jadi ini adalah novel terkait dengan diskusi atau tanya jawab gitu ya dalam novelnya. Dan juga ada Toron C Sosol terkait dengan debat gitu ya. Nah, kenapa? Karena saat itu kan mulai ada pengaruh dari asing gitu ya. Jadi susah sekali untuk berdiskusi terkait hal-hal yang sifatnya adalah sensitif seperti politik gitu ya. Jadi mulai muncul sosol atau novel yang sifatnya seperti ini diskusi. Nah, karyanya yang pertama ada Isun Shinjon gitu ya. Dan yang terakhir ada karya yang ditulis oleh Lee Hae-jo yaitu Jayujong. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana para perempuan saat itu berdiskusi gitu ya. Ini masuknya ke dalam mundapnya sosol gitu. Walaupun pada realitasnya mereka tidak mungkin berdiskusi karena mereka adalah perempuan gitu ya. Akan susah wadahnya. Oke, nah salah satunya lagi sastra prosa masa pencerahan yang baru adalah maksudnya Shin Sosol alias novel modern gitu ya, novel dengan jenis yang baru gitu ya. Konten dan format barunya itu memperlihatkan transisi dari novel klasik ke novel modern. Nah, paling representatif adalah ini yaitu Hyorenu atau Air Mata Darah gitu ya, karya Iin Cik. Oke, nah ada sastra drama nggak? Ada. Sastra drama masa pencerahan itu yaitu yang paling berkembang pesat adalah Changgek ya dan juga Shin Pagek gitu. Lalu juga ini Changgek itu sebenarnya dari pengembangan dari Pansori kita sudah pernah belajar gitu ya. Nah, tapi bedanya adalah kalau Pansori itu dia dinyanyikan sendiri, kalau Changgek itu sudah mulai banyak sekali tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi nyanyi barengan. Oke, lalu karya pementasan Changgek contohnya ada Sim Chongga, sudah pernah denger ya tentang Sim Chongga gitu ya. Yang tadinya kalau Pansori cuma satu orang yang menyanyikan Pansori saja gitu ya dengan nada-nada dan lagu. Tapi kalau misalkan di Changgek itu sudah ada beberapa tokoh gitu ya. Jadi bisa dimainkan oleh banyak orang.
Nah, karya pementasan salah satunya kalau Sin Pageng, sorry, itu ada Buryo Chonpol ya, karya Imso. Oke deh, itu untuk karakteristik sastra Korea pada masa itu. Dan kita masuk ke contoh karya sastranya, ada Hongji Tanshin Kyongchuka dan juga ada Kyungwoo Choldo Ganore. Oke, nah ini untuk diskusi teman-teman, kira-kira seberapa signifikan sih masa pencerahan terhadap karya sastra Korea gitu ya, bagaimana pengaruhnya, dan silahkan didiskusikan di LMS. Oke, ini referensinya dan terima kasih, Kamsahamnida.